Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Berikut informasi ibadah kita minggu ini. Terima kasih banyak atas dukungan saudara untuk Champion Gathering yang telah berlangsung pada tanggal 31 Agustus dan 1 September. Berikut liputannya untuk saudara. Listen, how many of y'all know that the king is alive? Woo! Come on now, get in line with it. Sing it out, tell him God did it. He beat the grave and he's still living, risen to set the soul free. Why would I keep this song inside? I think it's time to testify. Throwing my hands up to the sky. Jesus is alive. The praises don't. Jadi sebelum saya mengikuti CG ini teman-teman, saya memiliki hati yang suka mendendam kepada orang lain. Saya suka menyalahkan diri sendiri bahkan keadaan yang saya lalui. Tetapi setelah saya mengikuti CG ini teman-teman, saya diajarkan untuk memiliki hati yang merdeka, hati yang benar, hati yang mengasihi tanpa syarat sebagaimana Kristus mengasihi kita terlebih dahulu teman-teman. Jadi saya berkomitmen untuk mari kita hidup, berjalan serupa dan belajar bersama dengan Kristus. Setelah mengikut SPK ini, saya ngerasain kayak apa yang saya alamin, pribadi saya sama Tuhan, saya benar-benar mau menjadi ciptaan baru karena yang saya ngelakuin ini buat diri saya, bukan buat manusia, diri saya dan Tuhan. Komitmen saya bakal mau mencoba terus, jikalau satu saat jatuh, saya pasti bangkit lagi. Puji Tuhan, banyak sekali yang saya rasakan sukacita anugerah dari Tuhan. Gimana saya merasakan perubahan dalam diri saya, yang di awalnya saya mikir, nggak ada luka apa-apa kok, nggak ada perasaan yang gimana-gimana. Tapi ternyata banyak luka batin yang saya sendiri nggak tahu isinya apa. Ternyata ketika saya datang di sini, saya terbuka, saya mau bercerita. Di situ Tuhan membukakan semuanya, dan di situ Tuhan memberikan pemulihannya. Puji Tuhan banget saya bisa ngikutin CG ini. Tuhan begitu baik dalam hidup saya, dan saya yakin buat kalian yang belum sempat ikut ini, kalian harus coba ikut, rasakan perubahannya sendiri. Nah, saya dapat nilai tentang berdamai dengan kemarahan, berdamai dengan rasa benci terhadap orang tua, khususnya bapak saya. Saya di sini walaupun masih berat, tapi saya mau hidup baru, mau lebih terbuka kepada Tuhan Yesus, mau lebih mengenalnya. Saya mau berubah dan hidup baru, mau berdamai dengan kemarahan saya, kebencian saya, dan rasa sakit hati saya. Sebelum mengikuti SPK ini masih belum mengerti, belum terlalu mendalami Tuhan Yesus Kristus itu seperti apa. Dan setelah saya mengikuti SPK ini, saya dibukakan kembali, saya diingatkan kembali seperti apa saya sebelumnya, dan saya bersyukur, dan saya bertemu dengan orang-orang yang mengingatkan saya kembali. Dan komitmen saya setelah ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
maaf, saya dapat menjadi contoh kepada keluarga saya yang di Jawa dan menjadi panutan untuk semua orang. Kelas SPK masih terus berlangsung setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abaloh Bali. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. Doa komsel akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 September. Setiap komsel akan berdoa dengan komselnya masing-masing di waktu yang telah disepakati bersama. For having everything we need. Won't somebody come praise? Dalam rangka ulang tahun Jemaat Abaloh yang ke-33, kami membuka kesempatan untuk seluruh jemaat terlibat untuk memberkati melalui door prize. Untuk ibadah raya umum bisa menghubungi Ibu Ellen, dan untuk ibadah raya Youth Pro dan Teens bisa menghubungi Saudari Ita. Somebody praise God for that. Somebody praise God for that. For every prayer He's answered, every night He gave you peace, every time He's waited for you patiently. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke BCA atas nama Doni Fedi dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Abo News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, tetap berbuah dan bermultiplikasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap setiap kita ada dalam keadaan yang baik, secara rohani, jiwani maupun jasmani. Sesuai dengan tema Abaloh Bali 2024, yaitu berbuah dan bermultiplikasi, saya berdoa setiap kita terus semangat, terus antusias untuk kita berbuah dan bermultiplikasi. Bulan ini kita masih membahas
tentang proses bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal yang saya ingin ingatkan tentang bertumbuh ini. Yang pertama adalah bertumbuh itu adalah keputusan atau respon pribadi kita. Jangan gantungkan atau salahkan orang lain untuk pertumbuhan kita. Nih, gara-gara pasangan saya seperti ini, makanya saya tidak bisa bertumbuh. Atau, wah, tim PKS saya kurang aktif, makanya saya tidak bertumbuh. Bapak Ibu Saudaraku, respon atau keputusan kita sendirilah yang akan menentukan proses pertumbuhan kita. Hal kedua yang saya ingin ingatkan, pertumbuhan terjadi selama kita masih hidup. Karena itulah mari kita tetap haus untuk terus bertumbuh. Ketika kita merasa sudah cukup dengan pertumbuhan kita, maka kita akan mengalami berhenti bertumbuh, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu saya dorong setiap kita, mari kita terus haus, mari kita terus rindu untuk mengalami pertumbuhan selama kita masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, minggu yang lalu Bapak Beta sudah menyampaikan bahwa pertumbuhan itu meliputi berbagai aspek, yaitu meliputi hal tentang iman, kasih, hikmat dan pengetahuan akan Allah, karakter Kristus, serta pelayanan dan panggilan. Nah, hari ini saya akan membahas secara khusus tentang bertumbuh melalui pelayanan. Memang hal ini sesuatu yang unik, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan saja kita bertumbuh di dalam aspek pelayanan, tetapi juga kita bertumbuh melalui pelayanan. Artinya ketika kita terlibat melayani, kita akan terdorong untuk bertumbuh. Kata melayani adalah suatu kata yang tentu sudah tidak asing lagi bagi setiap kita orang percaya. Melayani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Artinya berfokus kepada kebutuhan orang yang dilayani. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita melayani? Apa yang menjadi alasan atau motivasi kita melayani? Di dalam Alkitab ada beberapa firman Tuhan yang dapat menjadi motivasi atau alasan mengapa kita melayani. Yang pertama adalah karena melayani itu perintah Tuhan. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 13, berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita mengalami hidup baru dan dimerdekakan dari dosa, kita bukan hanya menikmati kemerdekaan tersebut, tetapi kita diperintahkan untuk saling melayani karena kasih. Melayani ini adalah bentuk konkret untuk kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan di dalam Kristus. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, adalah karena melayani itu teladan dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Berbunyi demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, kita melayani karena kita mengikuti jejak teladan Yesus sendiri. Bayangkan loh Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus itu datang ke muka bumi bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan bukan hanya melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tentunya kita sebagai murid Kristus sudah sepantasnya kita pun melayani. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi alasan kita melayani adalah sebagai bentuk tanggung jawab kita. 1 Petrus 4 ayat 10 berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita sudah dipercayakan karunia
yang khusus, yang berbeda-beda oleh Tuhan. Sebagai pengurus dari kasih karunia Allah, kita perlu menggunakan karunia tersebut untuk melayani, untuk membangun orang lain. Pelayanan kita juga merupakan kesempatan untuk kita mengembangkan potensi yang Tuhan sudah berikan tadi. Dan untuk mengasah keterampilan kita, agar kita dapat menjawab kebutuhan orang lain. Dengan demikian, karunia kita, potensi kita akan membangun orang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, Saudaraku. Di manakah kita dapat melayani? Tentu kita dapat melayani dimanapun kita berada. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Paling tidak Bapak Ibu Saudara dapat melayani di luar maupun di dalam gereja. Melayani di luar gereja artinya kita dapat melayani orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan gereja lokal di mana kita bertumbuh. Kita bisa mendoakan, memperhatikan, mengunjungi orang-orang lain yang bukan jemaat, baik yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Sedangkan melayani dalam gereja artinya kita terlibat untuk melayani demi kepentingan gereja lokal yang adalah keluarga rohani kita. Nah, keluarga rohani kita adalah Abalov Ministry di Bali. Nah, adalah suatu hal yang wajar Bapak Ibu Saudaraku jika kita ikut melayani di dalam keluarga rohani kita. Coba Bapak Ibu bayangkan sebuah keluarga. Pada saat makan malam, semua anggota keluarga ambil bagian. Ada ibu yang memasak, ayah mencuci piring, anak membantu menata meja atau membawa piring kotor ke dapur. Semua anggota keluarga terlibat dan ambil bagian. Demikian pula Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keluarga rohani, kita rindu setiap anggota keluarga bisa terlibat melayani. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak kesempatan untuk Bapak Ibu Saudaraku terlibat dalam melayani keluarga besar Abalov Bali ini. Ya, kami para pemimpin, para penatua sangat rindu untuk Bapak Ibu Saudaraku bisa terlibat dan ambil bagian sesuai dengan potensi yang Bapak Ibu Saudaraku miliki ataupun sesuai dengan beban yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudaraku. Jika Bapak Ibu Saudaraku bingung, saya harus mulai dari mana ya? Bapak Ibu Saudaraku bisa bertanya ya kepada para penatua, para pemimpin maupun tim PKS di dalam komsel Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada banyak area pelayanan di dalam keluarga besar Abalov Bali ini. Ya, misalnya Bapak Ibu Saudaraku bisa terlibat di pelayanan Aba Kids, Aba Youth Teens, Aba Youth Pro, atau di ibadah umum. Untuk kaum senior, ada juga Departemen Edukasi yang selama ini menjalankan SPK, ESC, dan program-program equipping jemaat. Ada Departemen Profetik, Bapak Ibu Saudaraku bisa terlibat sebagai pemusik, singer, multimedia, ataupun sound system. Ada pelayanan wanita, pelayanan pria, ada Departemen Keuangan, ada juga Departemen Misi. Ya, kita tahu bahwa kita mengerjakan misi, ya, di Karangasem lewat Sanggar Tunas Pertiwi, ya, untuk melayani teman-teman kita yang lain di Banjartenten ataupun lewat Tunas Bangsa. Bapak Ibu Saudaraku dapat juga terlibat nih sebagai tim besuk, tim kedukaan, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak terlibat di dalam melayani, di dalam keluarga besar kita, Abalov Bali. Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan ini menjadi proses yang baik untuk mendorong atau menolong atau bahkan memaksa kita bertumbuh. Tentu saja jika kita berespon dengan benar. Melayani akan menolong kita bertumbuh dalam berbagai aspek berikut ini. Yang pertama itu adalah kasih. Melayani akan menolong kita bertumbuh di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berbunyi demikian. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, Saudaraku, mengasihi sesama itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan jika kita tidak mengasihi sesama kita yang kelihatan. Di dalam kita melayani, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, ya, yang mungkin punya kebiasaan yang berbeda atau yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita selama ini. Kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Belum lagi mungkin respon yang diberikan oleh orang-orang yang dilayani atau yang merasakan manfaat pelayanan kita bisa saja tidak sesuai harapan kita, Bapak, Ibu, Saudaraku. Bahkan bisa saja mereka tidak menghargai atau tidak berterima kasih atas pelayanan kita. Disitulah kasih kita akan diuji. Dengan melayani kita juga belajar memberikan sesuatu dengan tulus, Bapak, Ibu. Semata-mata karena mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, kita berkorban banyak hal, termasuk waktu, tenaga, perhatian, dan bahkan mungkin uang kita. Kita dilatih untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ingat, Bapak, Ibu, Saudaraku, karena ketika kita melayani dalam keluarga besar nih, kita tidak dibayar atau digaji, betul? Karena itulah akan menguji kasih kita. Apakah saya tulus dalam memberikan pelayanan ini? Belum lagi, Bapak, Ibu, Saudaraku, saat ada konflik dengan sesama teman tim pelayanan kita. Kita diproses, Bapak, Ibu, Saudaraku, untuk belajar menerima rekan kita apa adanya. Termasuk segala kelemahan dan kekurangannya yang mungkin tanda kutip menjengkelkan kita. Teman kita mungkin suka lupa, sering terlambat, ya. Kadang-kadang menunda tugasnya, susah untuk dihubungi, kalau diberikan pesan lama menjawabnya, dan masih banyak lagi, Bapak, Ibu. Disitulah kita belajar kasih. Kita juga belajar bekerja sama dengan sesama rekan kita dalam tim pelayanan. Ya, kita mematikan ego kita demi apa? Demi kita memberikan pelayanan yang lebih baik sebagai tim. Bapak, Ibu, Saudaraku, disitulah kasih kita akan diproses. Saya ingat, Bapak, Ibu, Saudaraku, bertahun-tahun yang lalu saat saya terlibat di dalam pelayanan sekolah. Saya melayani satu persekutuan sekolah, 1 minggu 1 kali, dan ada satu hari di mana hujan begitu lebat, dan saya harus naik bus 2 jam, Bapak, Ibu, Saudaraku, untuk tiba di sekolah tersebut. Ya, demi melayani para pelajar di persekutuan tersebut. Ternyata waktu itu, Bapak, Ibu, yang datang hanya 3 orang. Tapi itu ujian bagi saya. Apakah saya tetap bersuka cita atau saya kecewa? Nah, tapi saya bersyukur saya tetap semangat. Karena saya tahu saya mengasihi berapapun yang hadir. 3 orang atau 20 orang itu sama saja. Kemudian ada pengalaman lain lagi, Bapak, Ibu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan mementor satu tim di sebuah kota yang akan merintis pembinaan untuk para wanita. Setiap kali diarahkan, setiap kali kita berbicara di telepon, saya ingatkan ibu ketua panitianya ini, untuk Bu, ini dipersiapkan ya, ini dilakukan demikian. Oh iya Bu, siap, saya akan lakukan. Ya, wah saya senang ya Bapak Ibu, mantap nih kayaknya ibu ini akan meminta untuk anggota timnya akan melakukan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, begitu sampai di hari H, ketika saya tiba di kota itu, ternyata ketahuanlah ada beberapa hal yang sudah dipesankan untuk dilakukan, dipersiapkan, tidak dilakukan. Meskipun dia sudah menjawab iya. Bapak Ibu Saudaraku, jujur rasanya waktu itu mau marah saya. Tapi saya sadar tidak ada gunanya. Akhirnya saya pilih bagaimana kita cari jalan keluar agar hal-hal tersebut dapat segera dipersiapkan. Melayani akan menguji kasih kita, Bapak Ibu. Hal kedua yang akan bertumbuh dalam diri kita adalah karakter Kristus. Mari kita lihat ya Bapak Ibu Saudaraku di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudaraku, target pertumbuhan kita adalah menjadi serupa Kristus. Salah satunya adalah memiliki karakter Kristus. Karakter ini tidak terbentuk secara instan, Bapak, Ibu, Saudaraku, tapi lewat proses yang terus-menerus. Permasalahan yang kita hadapi pada saat kita melayani, itu akan memunculkan karakter asli kita, Bapak, Ibu, Saudara. Disitulah kita akan memilih, apakah saya mau dibentuk supaya karakter buruk saya ini dikikis, atau saya mau tetap ngotot mempertahankan karakter buruk saya. Dan apa akibatnya? Karakter Kristus tidak akan terbangun. Respon yang benar adalah, Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, kita diminta memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus sendiri, yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tidak lagi mempertahankan ego kita, kesombongan kita, hak kita. Mungkin kita merasa saya seharusnya dihargai, saya seharusnya dipuji dan sebagainya. Kita bersedia mengosongkan diri seperti Kristus, mengambil rupa seorang hamba, seorang yang melayani, merendahkan diri dan seperti Kristus taat sampai mati. Bahkan Kristus memberi teladan sampai mati di kayu salib. Mati dengan cara yang tidak enak, yang tidak terhormat, Bapak, Ibu, Saudaraku. Coba Bapak, Ibu, Saudaraku renungkan saat ini. Karakter apa saja di dalam dirimu yang sedang dibentuk Tuhan hari-hari ini melalui keterlibatanmu di dalam melayani? Atau mungkin sudah adakah karakter Kristus yang terbangun di dalam dirimu? Saya merenungkan, Bapak, Ibu, Saudaraku, ternyata proses saya terlibat untuk melayani telah membentuk saya untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang lebih rela berkorban, lebih sabar, ya, lebih tidak hitung-hitungan dan sebagainya. Saya ingat, ya, pada waktu saya mengisi retreat, ya, ada satu retreat gabungan beberapa persekutuan sekolah. Karena keterbatasan dana, mereka sewa sebuah villa dari salah seorang kenalan di puncak. Nah, villa ini sudah lama tidak digunakan, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi sebelum retreat, ya, anak-anak pelajar sekolah ini, para pengurus persekutuan ini bersih-bersih villa tersebut. Ya, nah pada hari retreat, ya, saya terlibat melayani, membawakan sesi. Dan pada waktu selesai sesi malam hari, saya ingin tidur. Ya, waktu itu kamarnya kita gelar kasur, Bapak Ibu, ya, tidak ada tempat tidur, kita gelar kasur. Alangkah terkejutnya saya, Bapak Ibu, Saudaraku, karena begitu banyak kecoa yang mondar-mandir di kamar saya. Jadi sebelum tidur itu, apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, Saudaraku? Saya harus berperang, ya, membunuh kecoa-kecoa itu dulu, ya. Saya bersyukur saya tidak takut kecoa, ya. Bayangkan kalau saya biarkan, saya tidak mungkin bisa tidur. Jangan-jangan kecoanya akan jalan-jalan di atas tubuh saya. Ya, saya ingat begitu banyak kecoa yang saya matikan. Saya tahu itu menjadi sebuah ujian bagi saya. Karakter saya. Saya mau tetap sukacita dengan kondisi seperti itu, atau saya mengeluh, mengomel, saya sudah capek melayani, saya ingin istirahat, tapi saya masih harus matikan kecoa. Bukan satu, ya Bapak Ibu, cukup banyak. Bapak Ibu, itulah, ya, praktek ketika kita dibentuk karakternya. Belum lagi ada pengalaman lain, saya ingat. Tidak pernah terlupakan, Bapak Ibu, ya, tahun 2005. Ya, saat camp pembinaan wanita bijak ibu pertama kali diadakan di Bali, di Denpasar. Kaos yang panitia pesan, ya, pada waktu itu ternyata kekecilan dari ukuran seharusnya. Sehingga kami menerima banyak komplain dari peserta, ya. Tentu Bapak Ibu Saudaraku tahu, ya, gimana kalau ibu-ibu itu komplain, ya. Terpaksa Bapak Ibu Saudaraku di awal acara, ya, saya mewakili panitia meminta maaf atas kejadian tersebut. Rasanya tuh tidak enak banget, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Baru pertama kali buat, ya, dan terjadi kesalahan fatal seperti itu.
Meskipun itu kelalaian dari pihak pembuat kaos, ya tetap kami panitia harus minta maaf. Disitulah Bapak Ibu saya belajar untuk rendah hati. Belajar untuk tetap sabar menghadapi banyak komplain. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari-hari ini ada banyak permasalahan yang sedang kau hadapi di dalam kau melayani, jangan kecil hati. Karena Tuhan sedang membentuk karaktermu. Hal ketiga Bapak Ibu, yang akan bertumbuh ketika kita melayani adalah hikmat dan pengetahuan yang benar akan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 9-10 berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu kita mengalami tantangan ataupun masalah dalam melayani, kita dipaksa untuk mencari hikmat Tuhan. Betul Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa secara manusia, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita dipaksa untuk minta hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mungkin kita alami, ada dana yang kurang, ada defisit, ada yang sakit, ada yang berjalan tidak sesuai rencana, dan masih banyak lagi permasalahan atau tantangan dihadap. Nah, ketika tantangan atau masalah itu dapat diatasi Bapak Ibu, semakin kita mengenal Tuhan dengan benar. Proses tersebut bisa saja akan mengoreksi pengenalan kita yang salah selama ini tentang Allah. Atau mengoreksi pengenalan kita yang salah selama ini yang karena kita mendengar dari orang lain. Sampai akhirnya kita mengalami sendiri. Oh, ternyata Allah yang saya sembah itu seperti ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri saja mengalami banyak tantangan di dalam dia melayani di muka bumi ini. Ketika dia harus memberi makan 5.000 orang dan tidak ada apa-apa. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ketika dia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Bapak Ibu. Dari para ahli Taurat, dari orang-orang Saduki. Tentang membayar pajak kepada kaisar dan pertanyaan lainnya. Kita lihat bagaimana Yesus selalu dapat mengatasi berbagai tantangan dan masalah pada saat dia melayani. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat kita terlibat melayani, kita bertumbuh di dalam hikmat, bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar akan Allah. Hal keempat Bapak Ibu yang akan bertumbuh adalah iman kita. 2 Tesalonika 1 ayat 3 berbunyi demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan lain makin kuat di antara kamu. Bapak Ibu Saudaraku, melayani itu membutuhkan iman. Betul Bapak Ibu Saudaraku? Dan sekaligus juga melayani itu menumbuhkan iman. Ketika kita terlibat melayani, akan ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul di dalam benak pikiran kita atau dalam hati kita. Bagaimana ya saya bisa keluar dari zona nyaman saya selama ini? Mengapa saya harus berkorban sebesar ini? Apakah saya mampu melakukannya? Apakah akan ada hasil dari pelayanan saya ini? Bagaimana saya dapat mengatasi tantangan yang berat ini? Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain yang saya tidak ucapkan tapi ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Semua pertanyaan ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Menunjukkan bahwa kita perlu iman di dalam kita melayani. Kita perlu iman karena kita tidak sanggup mengerjakannya dengan kekuatan kita. Kita tidak sanggup melakukannya dengan kepandaian atau keahlian kita saja. Tapi kita butuh campur tangan Tuhan. Kita butuh kuasa Tuhan yang bekerja melalui setiap kita. Karena tanpa campur tangan Tuhan jadi sia-sia semuanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menyaksikan, kita mengalami campur tangan Tuhan dalam segala tantangan pelayanan yang kita hadapi, itu akan membuat iman kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Akan membuat iman kita semakin teguh. Mungkin dengan proses berjalannya waktu, tantangan yang kita hadapi bisa makin berat. Tetapi iman kita juga makin kuat dan makin bertumbuh. Bukankah Yesus juga mengalami banyak tantangan Bapak Ibu?
selama pelayanannya di muka bumi. Puncak tantangannya adalah ketika dia harus menghadapi kematiannya. Dia tahu bahwa itulah misinya untuk datang ke dunia, yaitu menebus umat manusia dengan mati di kayu salib. Dia berjuang mengatasi ketakutannya, Bapak Ibu Saudaraku, ketika dia berdoa di taman Getsemani. Ya, dia memohon kalau boleh cawan ini lalu daripadanya. Tapi bukan karena keinginan, tapi karena kehendak Bapa. Belum lagi dia mengalami ditinggalkan oleh murid-murid yang dikasihinya, yang seharusnya bisa ada di samping dia, menemani dan menguatkannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau ada dalam tekanan, masalah, tantangan, orang-orang yang di dekatmu, orang-orang yang diharapkan untuk mendampingimu, semua lari, pergi meninggalkan kau. Bagaimana rasanya? Sudah takut sendirian. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menjalani semua proses menyakitkan itu. Hingga dia tergantung di kayu salib. Dan dia mengalami ditinggalkan oleh Bapa. Namun karena imannya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus dapat menyelesaikan semuanya. Dia tahu bahwa pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia. Dia berhasil menggenapi misi Bapa, misi menyelamatkan, menebus umat manusia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudaraku? Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami tantangan, tekanan, masalah. Sehingga mungkin kita ingin mundur. Kita ingin berhenti melayani. Ya, kita tidak mau lagi melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Mari kita ingat kepada Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, teladan kita. Mari kita tetap melayani, karena itu adalah panggilan Tuhan. Perintah Tuhan bagi kita. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudaraku yang belum terlibat dalam melayani, sekali lagi saya mendorong, mari segera ambil bagian. Berilah dirimu untuk mulai melayani, karena itu akan menolong kau juga untuk bertumbuh. Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa. Dan hari ini Bapa, kami ingin untuk mengisi kemerdekaan yang Kau berikan ini dengan melayani sesama kami. Sebagai bentuk kasih kami kepadamu, bentuk tanggung jawab kami, dan bentuk kami mengikuti teladan-Mu. Biarlah kami didapati menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Dan biarlah lewat kami melayani, kami boleh terus bertumbuh Tuhan, di dalam kasih kami, di dalam karakter Kristus, di dalam hikmat dan pengenalan yang benar akan Engkau, dan juga di dalam iman kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hari-hari ini sedang mengalami lemah, tawar hati, atau ingin undur, berhenti melayani, biarlah Engkau yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh menyaksikan bagaimana kuasa-Mu bekerja ketika kami melayani dan melihat diri kami semakin bertumbuh seperti yang Engkau rindukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.